Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad addal amanah wa ballagha risalah wa kashafal ghummah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, memberi kita nikmat Islam, memberi kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak menambahkan zikir salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada beliau membuahkan hasilnya di dunia, merasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah dan Rasulnya, kebersamaan kita bersama Rasulullah SAW dalam petunjuknya, dalam bimbingan Rasulullah, dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah dan dunia di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita menyambung kajian kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kita orang-orang yang istiqamah dalam beriman dan beribadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur'an kita mengupas satu ayat dalam surah, Allah beri nama surah Al-Isra. Dulu kita mengenal nama dengan nama surah Bani Israil. Surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Tentu dalam surat ini banyak pengajaran, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang tentunya juga diambil dari peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah SAW, yang kita juga baru selesai memperingatinya, yaitu memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji, membaca ayat pertama dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita membaca awal surah Al-Isra ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai awal surat, awal ayat ini dengan kata subhana, yang bermaksud maha suci Allah. Artinya Allah yang berfirman, Allah sendiri yang memulai memuji zatnya,
keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah memuji dirinya sendiri, zatnya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Dan alam semesta ini tentu dengan kekuasaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan tentang apa yang Allah ingin beritahu kepada kita, peristiwa yang juga agung. Dengan keagungan Allah, Allah juga menceritakan kepada kita keagungan hambanya, kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan Allah dan juga keagungan hambanya yang mulia, yang menjadi kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah mencapai gelar atau predikat Abdul, hamba. Kita semua adalah Abdul, hamba. Dan dari kata-kata Abdul, tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kita menjadi hamba Allah dan menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lari dari tujuan Allah menciptakan kita. Ini hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita yang harus kita imani, yakini, dan kita amalkan, sehingga kita tahu tujuan Allah menciptakan kita dan bagaimana kita untuk bisa beribadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah contohkan dalam kehidupan ini dengan kekasihnya, hamba yang mulia, hamba yang agung, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah katakan Maha Suci Allah, asra bi 'abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya peristiwa Rasulullah Isra, ya, dari Makkah, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, berarti bukan kehendak, bukan keinginan Muhammad. Karena dari ayat ini kita bisa pahami, berarti yang berkehendak itu adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala, yang memperjalankan hamba. Ada yang diperjalankan, yaitu hamba Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kalanya kita hidup, kita bekerja, kita berbuat, kita beramal kehendak kita, keinginan kita. Tapi ada kalanya kehendak kita itu juga bisa di situ kehendak Allah juga. Jadi Allah juga berkehendak dengan kehendak kita. Nah, kalau hanya kita yang berkehendak, kita yang ingin, terkadang kita bisa berhasil, bisa tidak. Mungkin dalam hal melakukan sesuatu itu berat bagi kita, karena kita manusia biasa, manusia yang lemah, keinginan besar, kehendak besar, tapi kemampuan kurang. Tetapi kalau kita sudah berkehendak dan kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil. Hanya Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu artinya adalah ketika kita manusia yang lemah berkehendak dan kehendak kita itu sudah ikut campur tangan Allah di situ, maka tidak ada yang mustahil. Semua akan bisa berlaku kalau sudah ada peran Allah dalam kehendak kita. Nah, kalau kita pahami sedikit tentang apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah berkehendak memperjalankan hambanya, ya, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada apa? Nah, ini tentu kita harus tahu sejarahnya. Karena tidak mungkin peristiwa itu akan berlaku pada diri Muhammad kalau tidak ada sebab musababnya. Nah,
sedikit kita ingin kaji sejarahnya. Ternyata memang kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulullah yang lebih kurang 12 tahun beliau menyampaikan Islam, menyampaikan risalah Islam, ternyata memang berat tantangannya, ujiannya. Kenapa? Karena kita pahami ketika Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, diturunkannya Al-Quran, ternyata banyak orang-orang yang mengingkarinya, banyak orang yang mengkufurinya, tak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya mereka masih bertahan pada Tuhannya, menyembah berhala, Al-Manan, Wal-Uzza, dan banyak sekali patung yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Sejarah mencatat ada lebih kurang 350 patung ada di sekeliling Ka'bah. Karena ada masa jarak yang begitu jauh antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah dengan Nabi Muhammad. Maka mulai penyimpangan akidah, penyimpangan keimanan. Mereka tidak lagi beriman dengan agama Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, ya, Abul Anbiya, bapak segala nabi. Mereka sudah menyimpang, tidak lagi beriman kepada Allah. Maka mereka menyembah berhala, menyembah hawa nafsu, dan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan yang lurus. Ya. Maka datangnya hadirnya Nabi Muhammad SAW di kota Makkah pada hakikatnya tujuannya adalah berubah atau mengembalikan akidah iman mereka dari yang menyimpang, yang sudah menyimpang menyembah hawa nafsu, berhala, patung, kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu perjuangan, pengorbanan yang berat, merubah keyakinan manusia itu berat sekali, ya kan? Yang sudah lama orang tua kakek moyang mereka menyembah berhala, membuat patungan, menyembahnya sebagai Tuhan. Demikian juga mereka menyembah puisi, syair dalam bahasa Arab, sampai mereka menggantung syair-syair puisi yang hebat-hebat itu di dinding Ka'bah dan menyembahnya sebagai berhala. Jadi ketika Muhammad hadir membawa agama baru dalam kehidupan mereka, merubah keimanan mereka, tentu perjuangan luar biasa. Maka mereka mengingkarinya. Mereka menuduh Muhammad sebagai pembawa ajaran sesat, menyesatkan, ya kan, sebagai penyair, pesihir, pendusta, pembohong dan semacamnya. Maka Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang beriman pada waktu itu mengalami banyak ujian, banyak musibah, fitnahan. Tidak hanya diuji secara lisan, dibully, dihina, dicaci maki, tapi juga dengan bentuk fisik. Mereka diembargo, mereka dikucilkan, dan macam-macam lah. Bahkan dalam sejarah kita mendengar, kita membaca ketika bagaimana Rasul dilempar dengan kotoran, ketika beliau mencoba berdakwah di kota di kota 2 jam dari kota Mekah itu, daerah Taif, ya, berharap di sana warga penduduk Taif mau menerima Islam. Ternyata juga sama seperti apa yang dialami oleh beliau ketika di Makkah. Maka beliau dilempari dengan batu sehingga kaki beliau berdarah. Kenapa? Karena beliau ingin mengembalikan umat pada waktu itu, baik di Makkah ataupun di kota Taif, kembali kepada ajaran agama tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi itulah yang mereka lakukan terhadap Rasulullah. Tidak hanya membuli, menghina, mencaci maki, tetapi juga dalam bentuk fisik, melemparinya dengan batu, berdarah dan semacamnya. Itu resiko dari orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dalam kehidupan mereka, termasuk kita, akan menghadapi berbagai ujian. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kita membawa sebagai muslim muslimah, mengaku beriman, berislam, kita akan aman-aman saja. Tidak, pasti akan ada saja orang yang membuli kita, mencaci maki
mencaci kita, usil dengan kita, nyinyir dengan kita, ya kan? Bukan orang-orang awam saja, orang-orang yang atau orang-orang terpandang pun sudah dianggap tokoh pun juga ada yang menganggap kita ini sebagai orang yang ya menjadi bulian gitu. Kan masih ingat kita di beberapa media sosial itu ada yang nyinyir gitu kan. Ini ibu-ibu kenapa kok suka sekali pengajian? Itu ada kan? Suka sekali pengajian. Siapa yang ngurus anaknya? Siapa yang ngurus cucunya? Ini ibu-ibu kok kenapa masih datang ke masjid Al-Kautsar ini? Siapa yang ngurus anak-anak ibu? Siapa yang ngurus cucu-cucu ibu, bapak ibu? Ternyata masih ada juga orang yang nyinyir, yang tidak suka dengan kita berislam, kita beragama, kita bermajelis ilmu. Nah, ini contohnya. Dia tidak hanya pada zaman jahiliyah terhadap Rasulullah dan para sahabat, sampai sekarang, sampai ke hari kiamat pun, yang namanya kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, berislam pasti akan menjadi target untuk dicaci maki, dibully, diinginkan orang dalam bahasa media sosial. Tapi itu yang dia hadapi dengan berbagai ujian, cobaan, musibah bahkan. Nah, pada masa itulah ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat begitu perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, maka itulah menjadi sebab di antara sebab Allah ingin menghibur hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kali kita capek, lelah, letih berdakwah, bekerja, berusaha, ya kan? Maka ada saatnya juga nanti kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah akan hibur kita. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, mengapa Allah memperjalankan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya Muhammad pada malam itu, lailan, pada satu malam, karena Allah ingin menghibur hambanya yang sudah menjadi Abdullah, ya. Sehingga Allah perlu untuk menghibur hambanya. Allah perlu agar hambanya itu merasa dipedulikan, diperhatikan oleh Tuhannya. Ini sangat luar biasa. Jadi ada kalanya Bapak Ibu sekalian, kita dalam hidup ini tentu akan banyak masalah, banyak ujian, banyak musibah bahkan. Maka tidak ada cara kita untuk keluar dari masalah kita, ujian, permasalahan kita itu, kecuali melainkan arah kita kembali kepada Allah. Kita mencurahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka tidak ada cara yang paling tepat untuk curhat itu melainkan kita sholat. Maka inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan banyak kita akan menghadapi ujian, masalah, musibah bahkan. Maka untuk menghadapinya itu harus kembali kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? As-silah, as-shalah. Maka itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat ada masanya kita merasa capek lelah seperti itu, maka dalam peristiwa Isra ini ternyata memang ketika seorang hamba dengan konsekuensi keimanannya, ibadahnya, dan segala permasalahan yang dia hadapi, banyaknya musibah yang dia hadapi, maka ketika dia kembali mencurahkan hatinya, berdoa kepada Allah, maka Allah pun pasti akan menghiburnya. Allah akan selalu bersama dengannya. Ketika ia mampu bersyukur, mampu bersabar, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu intinya, itu kuncinya. Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah dalam kehidupannya pasti akan mengalami ujian, cobaan, banyak masalah. Tetapi dengan keimanannya itu Allah beri dia kekuatan untuk mampu bersabar dalam menghadapinya. Kemudian apa? Ketika mampu bersabar, maka dia kuatkan dengan yang namanya sholat. Maka sholat itu tidak
sifat seorang mukmin. Dengan sholat itulah, dengan ibadah-ibadah itulah orang-orang mukmin itu mampu untuk bersabar dan mampu untuk bersyukur. Dan Allah pun akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran itu tidak mudah kecuali bagi mereka yang sudah ada bekal keimanan dalam hatinya. Nah, ini diantara pengajaran yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan pengajaran itu akan bisa berulang dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Seperti kita ini, ya kan? Kita ini beriman pada Allah, ya kan? Alhamdulillah ada iman dalam hati kita. Maka konsekuensi dalam hati kita ada iman, Allah pasti akan uji kita. Ujian Allah itu seperti apa? Ujian Allah itu dua saja. Kalau tidak perintah, larangan. Nah, itu dia ujinya. Perintah Allah itu untuk dikerjakan, larangan Allah untuk ditinggalkan. Itu saja. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dua saja isinya itu. Kalau tidak perintah, larangan. Perintah untuk kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, pahala, ganjaran terbaik dunia dan akhirat. Dan larangan kalau kita kerjakan akan berdosa, dapat balasannya juga keburukan, kesengsaraan di dunia dan juga akhirat. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia. Nah, selagi kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, tentu dalam perintah Allah itu pasti baik semuanya. Tidak ada Allah memerintahkan sesuatu apapun kecuali dalam perintah itu pasti ada kebaikan bagi kita, ya kan? Dan tidak ada satu larangan apapun dalam Al-Quran atau larangan apapun dari Rasulullah SAW yang tentu dalam larangan itu dan dalam larangan itu pasti ada keburukan bagi kita kalau kita lakukan. Nah, ini ujian yang disebut ujian keimanan, ya kan? Contohnya Allah memerintah kita untuk sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan seterusnya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kepada siapa Allah perintahkan puasa? Kepada orang yang beriman. Kepada siapa Allah perintahkan untuk sholat? Orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang akan mengambil manfaat terbesar dari ibadah-ibadah itu adalah orang-orang yang sudah membekali dirinya dengan keimanan. Ini bukan orang Islam. Maka beda antara ibadah orang beriman, ibadah orang Islam. Beda antara puasa orang beriman dengan puasa orang Islam, ya kan? Orang beriman berpuasa, puasa dengan keimanan, keyakinan akan kebaikan yang Allah berikan dengan puasanya, itu yang mengambil manfaat yang besar dari puasanya. Tapi kalau orang Islam, biasanya dengan puasa itu dia malah menjadi terbebani, ya kan, merasa tersiksa bahkan, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya, kata Rasulullah, melainkan haus dan lapar. Na'udzubillah, capek dia berpuasa. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman yang beribadah. Maka kata Rasulullah SAW, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, nanti dia Rasulullah bersabda 14 abad yang lalu. Kata Rasulullah, nanti kita akan menjumpai orang-orang yang berpuasa dan tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya hanya sebatas menahan haus dan lapar. Itu namanya puasa orang-orang Islam. Hanya rutinitas, ikut-ikutan, malu, segan kalau tak berpuasa. Artinya dia capek sendiri. Sudah bangun tengah malam, niatkan sahur lagi, apalagi ibu-ibu kan. Nah, kalau tidak dengan keimanan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi beban. Tetapi bagi orang yang mendasari ibadahnya dengan keimanan, itu
karunia, nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, yang Allah berikan keberkahan, kemuliaan baginya. Kata Rasulullah SAW, umpamanya sunnah daripada bersahur. Apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini contoh amalan sahur. Bagi orang yang tak beriman, dia akan tersiksa bangun tengah malam menyiapkan makanan, minuman dan semacamnya, ya kan? Terpaksa. Tapi kalau ketika dia memahami hadis Rasulullah ini, bersahurlah, karena sesungguhnya pada bersahur itu ada keberkahan, ada kemuliaan, ada kebaikan. Maka tentu dia mendasari amalan bangun pada waktu sahur itu karena ingin mendapatkan, mengharapkan ridha Allah, kemuliaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya sekedar bangun tengah malam, tetapi itu adalah ibadah, mendapat, menggapai barokah. Nah, barokah itu menurut ulama kita adalah subutul khairi wa dawamuhu. Itu definisi barokah. Berkah, ya kan? Maksudnya adalah Allah telah tetapkan kebaikan, dan kebaikan itu akan terus menerus pada orang tersebut, ya kan? Apanya nih? Kita, kata Rasulullah, bersahurlah. Kita makan sahur, sarapan sahur, minum pada waktu sahur. Berapa banyak nasi yang kita makan pada waktu sahur? Tergantung umurnya, ya kan? Kalau masih muda mungkin 1 piring. Bagi yang sudah tua, setengah piring, seperempat piring. Ya kan? Karena memang pada waktu tengah malam itu tidak ada nafsu untuk makan. Tapi karena kita ingin mendapatkan barokah, keberkahan yang telah dikatakan Rasulullah SAW, kita bangun. Kita banyak beristighfar pada waktu itu sambil masak, sambil menyiapkan makanan, minuman untuk keluarga. Ada keberkahan. Sedikit yang kita makan, sedikit itu kalau ada berkah, maka pada yang sedikit yang kita makan, kita minum itu ada kebaikan, ada kemuliaan, dan akan bertahan lama. Apa maksud bertahan lama itu? Di antara makna bertahan lama itu kebaikannya, sedikit kita konsumsi sahur, makanan minuman bisa bertahan, tidak lapar, tidak haus. Sampai kapan? Sampai berbuka. Itu makna sempit, makna yang kecil dari antara makna al-barakah. Subutul khairi wa dawamuhu. Kebaikan yang Allah telah berikan, tetapkan, dan kebaikan itu akan berlanjut dalam masa yang lama. Subhanallah. Sementara kalau kita tidak berpuasa, tidak bersahur, pagi, sarapan pagi jam berapa? 6:30. Berapa piring lontong? 1 piring. Tambah mungkin teh manis 1 gelas. Jam berapa terasa lapar? Kalau jam 9. Oh, cepat kali ya. Jam 9 ya. Sarapan lagi, ronde kedua. Habis itu terasa lapar lagi kapan? Siang. Nah, sudah zuhur, ya kan? Makan berapa piring? 2 piring. Habis itu lapar lagi. Jam berapa lagi makan? Sore. Beli bulan goreng-gorengan, beli lotek dan semacamnya, kan? Beberapa kali makan itu. Nanti maghrib makan lagi. Artinya ternyata dengan sedikit yang kita makan, tapi itu ada keberkahan, ada barokah, dan ternyata kebaikannya akan bisa berlangsung lama. Ulama kita, Buya Hamka, ya kan? Berapa umur beliau? Katakan lebih kurang 70, 80 tahun, ya kan? Tetapi umur beliau yang 70, 80 tahun itu barokah. Apa makna barokah? Ada kebaikan dalam umur, dalam masa hidupnya yang 70 tahun itu. Dia bisa menulis buku, membuat tafsir, banyak kajian-kajiannya yang di video, yang ada audio, ya kan? Walaupun beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat, tetapi umurnya yang singkat itu, ya, ilmu yang ada itu beliau sampaikan ternyata sampai bertahan sampai sekarang, dan sampai mungkin sampai hari kiamat. Buku-bukunya dibaca oleh umat Islam, ya kan? Tafsirnya digaji
oleh para mahasiswa, diteliti banyak sekali. Ya, ceramah-ceramah yang didengarkan oleh umat Islam. Berarti apa? Walaupun umurnya pendek, ya sedikit, tetapi Allah berikan keberkahan pada umurnya. Allah beri keberkahan pada ilmunya, sehingga kebaikan yang kita dapatkan dari Buya Hamka itu berlanjut sampai sekarang. Subhanallah. Maka kita berharap hidup kita ini penuh keberkahan, barokah, ya kan? Nanti memasuki bulan Ramadan, ya kan? Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Ramadan. Ramadan sendiri disebut oleh Rasulullah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak keberkahan, banyak kebaikan, kemuliaan. Maka disebut oleh Rasulullah sebagai tamu. Kita ini adalah yang menyambut tamu. Ini ayat ini. Bukan kita yang memasuki Ramadan, tetapi Ramadan yang datang kepada kita. Ya, tamu akan, yang namanya Ramadan akan datang terus setiap tahun sampai dunia di kiamat. Tetapi yang didatangi oleh Ramadan tidak bertahan lama. Ada yang sudah meninggal dunia, orang sebelum kita. Kita alhamdulillah ya tidak ini bisa menyambut Ramadan karena umur ajal di tangan Allah Subhanahu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita tahun ini masih didatangi oleh tamu agung, tamu Ramadan. Yang tamu ini bukan sembarang tamu. Tamu datang membawa keberkahan, tamu datang membawa kebaikan, barokah. Ini kan bisa dalam Ramadan ini kita bertemu lebih banyak dengan keluarga di rumah. Yang sebelum ini kita sibuk dengan kerja masing-masing. Ramadan bertemu, pada sahur bangun bersama bertemu, subuh sholat subuh berjamaah bertemu lagi, zuhur asar dan seterusnya. Waktu berbuka bertemu lagi. Ini memang barokah ini. Bagi yang keluarga sibuk, suami istri, anak semua sibuk, ini Allah datangkan Ramadan kebaikan, keberkahan, sehingga terjalin silaturahim antara seisi umat. Maka di sini kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra ini mengajarkan kepada kita hakikat kehidupan ini. Kehidupan yang akan terus mengalami ujian, cobaan, tapi ingat, ujian itu tidak akan bisa kita hadapi melainkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah taat beribadah, patuh, beramal soleh seperti apa yang telah Allah perintahkan, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita. Kita menghadapi masalah pasti, ya, kita ini semua pasti ada masalah, yang ujian. Tetapi Allah sayang dengan kita, Allah ikut andil membantu menyelesaikan masalah kita. Ayat sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang kuat keimanannya, berserah diri kepada Allah, sering mengadu curhat kepada Allah, ketika menghadapi masalah dalam keadaan senang ataupun lapar, dia tetap beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan tinggalkan dia. Allah akan ikut adil dan membantu menyelesaikan masalah. Itulah di antara keistimewaan kita orang-orang beriman. Kita menghadapi masalah dan Allah sayang kepada kita, Allah akan beri kita jalan keluar. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam ayat yang lain Allah katakan, dan barang siapa yang menjaga iman takwa kepada Allah, Allah berikan dia kemudahan di sebalik kesusahan yang dia hadapi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menghadapi banyak masalah, musibah, ujian, cobaan, makian selama di Makkah. Maka Allah hadir bersama beliau. Allah perjalankan, Allah hibur dia. Kan? Maka ini pada hakikatnya peristiwa
menempuh jarak Makkah Madinah itu lebih kurang 40 hari 40 malam. Maka apa kata orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana ini?" Maka apa jawaban jawaban Abu Bakar dengan pertanyaan mereka ini? Apa kata Abu Bakar? Jangankan satu malam perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, seperti yang ada dengar, satu jam, sesaat saja saya akan mempercayainya, saya akan mengimaninya. Maka gelarnya Abu Bakar itu adalah As-Siddiq. Awana As-Siddiq, membenarkan. Di apapun yang datang dari Rasulullah, berita apapun, peristiwa apapun yang dialami Rasulullah, maka Abu Bakar mengimani. Itu kuatnya keimanan Abu Bakar, sebut As-Siddiq. Jangankan satu malam, satu jam, sesaat saja saya akan mempercayai. Kenapa? Karena tadi kita katakan di awal tadi, sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita, dan dalam kehidupan kita itu sudah ada campur tangan Allah ikut andil dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, maka tidak ada yang mustahil. Apalagi kita mendengar kisahnya kendaraan Nabi Muhammad itu adalah yang disebut dengan buraq. Buraq itu adalah kendaraan dari kata-kata barqun, kilat. Jadi memang kendaraan secepat kilat. Seperti apa? Allah a'lam. Karena tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jarak itu sangat mudah sekali bagi Allah untuk menunaikannya. Itulah. Maka ini adalah ujian keimanan. Dan yang mereka lakukan lagi adalah bagi mereka orang kafir Quraisy, kalau perjalanan itu dengan ruh saja mereka percaya. Karena perjalanan itu dengan ruh dan jasad, itu yang membuat mereka mengingkari, mengkufurinya. Dan kita ingat peristiwa yang dialami Rasulullah itu adalah peristiwa ruh dan jasadnya, dipahami dari kata-kata abdul, hamba. Tadi membuat mereka ingkar terhadap peristiwa Israel. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hiburan yang Allah berikan kepada Muhammad, pada karena itulah nanti akan kita rasakan ketika kita mau mencurahkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya dalam setiap kehidupan kita. Baik ketika kita senang ataupun susah, kita berdoa kepada Allah. Dalam keadaan sempit ataupun lapar, kita berdoa kepada Allah. Kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saatnya Allah pun juga akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam peristiwa Mi'raj itu yang paling penting seperti kita katakan adalah Allah ajarkan kepada kita umatnya dengan ibadah yang sangat utama sekali, yaitu ibadah sholat. Artinya dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya bagaimana? Sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi yang terakhir, yaitu dengan sholat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dan sholatlah sebagaimana aku telah contohkan dengan sholat. Maka jangan buat sholat yang lain sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan, ketakwaan yang sudah ada dalam hati kita itu akan bisa bertambah kuat, bertambah kokoh, tentu dengan amal-amal ibadah. Dalam peristiwa Isra, ya, Allah kuatkan cara mengamalkan iman itu dengan ibadah yang namanya sholat, ya, bagi tiang agama. Maka orang yang menjaga sholatnya tentu akan bertambah kuat keimanannya, akan bertambah tenang hatinya. Orang yang tidak peduli dengan sholatnya, maka akan tidak karu-karuan lah kehidupannya. Maka Allah sebut sholat itu sebagai tiang, yang apabila tiang itu tidak diperhatikan, maka dia akan merobohkan bangunan.
Nah, ibadah Ramadan, ibadah puasa berbulan Ramadan itu sama dengan ibadah sholat tadi itu, tujuannya menguatkan keimanan, mencapai derajat ketakwaan. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mencapai orang yang bertakwa. Ketakwaan disebut oleh Allah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, nah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, untuk mencapai keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, ketakwaan yang sempurna, Allah sempurnakan sholat itu dengan namanya ibadah puasa asyam. Maka mari kita dasari, kita landaskan, kita bersiap-siap menghadapi Ramadan tahun ini. Ya, pertama sudah kita jaga istiqomah dengan sholat, perkuat iman ketakwaan dengan puasa. Makanya kata Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi harus kita ikhlaskan niat karena Allah dan memasuki Ramadan mendasari setiap amal ibadah, terutama puasanya itu dengan keimanan. Karena hanya orang-orang berimanlah yang akan mengambil manfaat yang besar dari ibadah-ibadah tersebut, termasuk ibadah puasa. Dan penuh perhitungan kata Rasulullah. Wahtisaban, artinya tidak ada waktu yang disia-siakan selama Ramadan ini, baik pada siangnya ataupun malam. Kenapa? Karena Ramadan ini disebut oleh Rasulullah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, barakah, kebaikan, yang tentu kita tidak mau sia-siakan keberkahan yang telah disediakan melalui madrasah Ramadan ini. Mumpung masih ada 2 minggu lagi, kita siap-siapkan untuk itu dengan iman yang penuh, keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan keberkahan. Yang keberkahan itu tidak hanya kita dapatkan selama di dunia, selama 11 bulan setelah Ramadan, tapi juga keberkahan yang akan berlanjut selama hidup kita di dunia, dan juga keberkahan yang kita dapatkan di akhirat kelak. Itu dia. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita saling mengingatkan di antara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna wa barik lana fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu